Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian kita di acara Renungan Pagi edisi 21 Agustus 2023. Bersama saya, mari kita membaca firman Tuhan, semoga menjadi panduan kita berjalan di hari ini. Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling unik. Karena Tuhan memberikan hikmat dan akal budi padanya. Keunikan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan pintar selain dirinya. Padahal tidaklah selalu demikian dalam kenyataannya. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, penulis Amsal mengingatkan kita supaya menjalani hidup ini dengan kerendahan hati dan tunduk dengan patuh kepada Allah dan perintahnya. Takutlah akan Tuhan sebagai Tuhan dan Tuanmu yang berdaulat atas kehidupan ini. Dalam segala hal taatilah dan tunduklah dalam kehendak ilahi. Hal ini saudara sekalian merupakan perintah untuk tunduk dengan segala kerendahan hati. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi orang yang menganggap dirinya bijak, sudah pasti orang itu tidak akan mungkin bisa takut akan Tuhan. Tidak ada musuh yang lebih kuat terhadap kuasa agama dan rasa takut akan Allah di dalam hati seseorang, lebih daripada kecongkakan mengenai hikmat dan bijaksana sendiri. Orang-orang yang mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri menganggap bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan aturan-aturan agama ataupun nasihat-nasihat orang lain itu terlalu remeh dan hina untuk mereka lakukan. Kejatuhan manusia saudara sekalian sesungguhnya terletak pada kesombongannya. Dalam sejarah Alkitab kita diingatkan bahwa malaikat jatuh adalah karena kesombongan. Dan sebenarnya orang yang sombong sesungguhnya adalah sahabat malaikat yang jatuh itulah iblis. Sebab pada dasarnya kebijaksanaan dan kepintaran sesungguhnya hanya dia yang punya. Namun diberikan kepada manusia oleh karena anugerahnya. Dengan tujuan supaya manusia memiliki bijaksana untuk hidup tetap hormat dan takut akan Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Karena merasa diri lebih bijaksana dan pintar daripada orang lain, maka tidak heran saudara-saudaraku jikalau banyak orang yang sulit untuk memiliki kerendahan hati untuk terus belajar. Dan bawaannya akan selalu memamerkan kehebatan, kepintaran yang dimilikinya lebih dari orang lain. Tunduk dengan kepatuhan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara sekalian, nasihat ini memungkinkan kita dan mengingatkan kita untuk berjaga-jaga supaya tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya atau membuatnya kehilangan pemeliharaannya. Takut akan Tuhan yang membuat seorang menjauhi kejahatan merupakan hikmat dan akal budi yang sejati. Hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang memiliki hikmat dan akal budi yang sejati sehingga ia bisa membedakan mana yang dikehendaki oleh Tuhan dan mana yang tidak. Sebab orang-orang yang memilikinya benar-benar akan hidup bijaksana. Pasti akan diberi kekuatan untuk menyangkal dirinya dan tidak menganggap dirinya sendiri bijak. Tetapi dengan sadar diri bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ini adalah karena anugerah Tuhan. Untuk meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan dengan rasa takut akan Allah. Disinilah ia berjanji bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi tubuh jasmani kita. Hikmat itu menyehatkan tubuh, itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Hikmat juga akan menguatkan tubuh, yaitu menyegarkan tulang-tulang. Saudaraku, hal ini terkait dengan kehati-hatian, kesabaran, penguasaan diri, pengendalian pikiran, penguasaan nafsu dan gairah dengan baik yang diajarkan oleh kitab suci. Tidak hanya cenderung memelihara kesehatan jiwa, tetapi juga membentuk kebiasaan yang baik bagi tubuh kita yang patut diingini. Tanpa semua itu segala kenikmatan di dunia ini saudara sekalian akan terasa hambar. Iri hati membusukkan tulang,
Duka lara dunia ini mengeringkan tulang. Akan tetapi pengharapan dan sukacita di dalam Allah, di dalam kerendahan hati, seperti sumsum yang menyegarkan tulang-tulang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh pasti tidak akan sombong. Karena dia sudah mempercayakan diri di dalam Tuhan, dan ia sadar penuh bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkarya melalui dirinya dalam segala perkara. Dan pada saat yang sama dia pasti mengundang Tuhan untuk menjadi raja atas hidupnya. Ketika seseorang takut dan taat di dalam Tuhan, pada saat yang sama juga akan menjauhi kejahatan dan membenci dosa. Karena mereka pasti akan berjuang untuk mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini saudara sekalian menguatkan kita bahwa takut akan Tuhan, memiliki kerendahan hati, dan menjauhi kejahatan, itulah yang menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami ingin sembuh secara fisik maupun secara rohani. Kami ingin hidup kami selalu segar, selalu bersemangat. Karena itu kuatkanlah kami, supaya kami semakin rendah hati di hadapan-Mu, mengandalkan Dikau, menaruh hidup kami benar dalam tangan-Mu, takut akan Engkau, dan menjauhi kejahatan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi ini tetap terpatri dalam pikiran dan hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak, yang merendahkan diri, yang bersandar sepenuhnya kepadamu, supaya kami dapat merasakan dan menikmati segala pekerjaan, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pada pagi ini Bapa di sorga, kami doakan supaya kami semua belajar untuk semakin hidup di hadapan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, mencintai apa yang Engkau cintai, dan membenci apa yang Tuhan benci. Hamba-Mu berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam berbagai aktivitas hidup mereka dan segala persoalan yang mereka hadapi. Kami serahkan diri dalam tangan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai aktivitas kami, bersama anggota keluarga kami, bersama saudara-saudara seiman kami, baik yang beraktivitas di kantor-kantor, maupun yang beraktivitas di rumah, beraktivitas dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam perkuliahan dan dalam studi anak-anak kami. Biarlah kami semua mengalami pemeliharaan dan tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersedih, Tuhan hiburkanlah mereka dari kesedihan yang mereka alami apapun penyebabnya. Mereka yang sakit, Tuhan kami terus berdoa Engkau yang akan menyembuhkan mereka. Berilah kesabaran pada mereka untuk menanti jawaban doa mereka. Berilah kekuatan mereka untuk selalu bersemangat dan tak mudah menyerah menghadapi hidup ini. Tetapi sampai pada akhirnya kiranya kami menjadi umat-umat-Mu yang tetap setia, bersandar sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.